dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Apa hari ini ada yang tidak hadir adik-adik? Ada semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita ice breaking dulu. Saya minta kakak Cecil untuk memimpin ice breaking di depan kelas. Teman-teman berdiri. Teman-teman berdiri. Osin, silakan berdiri. Sini senang, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Bukan untuk kita semua. Oke, kita akan belajar bagaimana aku tumbuh besar. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu dengan kalian, apa yang kalian rasakan ketika masih bayi? Dan apa perbedaan dirimu dulu dan sekarang? Dulu saya Ibu yang dulu saja yang 15, sekarang tidak. sekarang tidak. Semua kalian punya jawaban itu benar semua. Nah, jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui tahap pertumbuhan manusia dari bayi hingga lanjut usia. Yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan yang ketiga, memahami perubahan fisik dan psikis selama pertumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tahap pertumbuhan manusia. Nah, tahap pertumbuhan manusia itu dari bayi hingga anak-anak. Jadi pada bayi itu mereka itu mulai merangkak, berdiri dan berjalan. Nah, sedangkan pada remaja itu mereka itu mengalami perubahan fisik dari laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu adanya tumbuh jangkuk, janggut, terus adanya mimpi basah, terus suara mereka itu berubah. Ibu tolong Kak, jangan diajak. Terus untuk perempuan itu menstruasi. Kamu tahu menstruasi? Tahu kan sudah mengalami menstruasi? Oke, adanya menstruasi. Terus tubuhnya buah dada, pinggul mulai melebar gitu. Nah, dan adanya tumbuh rambut di bagian kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, seperti itu dulu. Nah, sekarang dewasa. Nah, saat dewasa itu kalian punya pemikiran itu lebih luas. Misalnya kalau kalian sudah berkeluarga, pasti kalian akan memikirkan, misalnya kalau kalian sudah punya anak gitu. Kalau kalian punya anak, pasti kalian akan memikirkan kebutuhan anak, istri maupun suami. Nah, lanjut usia. Pada masa lanjut usia itu, kalian pernah melihat orang tua kalian atau kakek atau nenek kalian? Apa yang kalian lihat pada mereka? Sudah tua. Kulitnya mereka itu kritik. Kalau mereka jalan, kalau mereka jalan, terus apa lagi? Suara. Terus mata semakin ragus.
perubahan itu tidaklah misalnya tidak tinggi itu, terus tidak seimbang dia punya bentuk badan. Nah, aktivitas fisik dan istirahat yang cukup setiap hari. Nah, jadi adik-adik agar kalian punya tubuh itu selalu sehat, kalian itu harus istirahat dan tidur yang cukup. Nah, terus faktor genetik dan lingkungan yang sehat. Nah, faktor genetik itu seperti apa? Nah, faktornya itu dari keturunan. Kalau kalian punya keturunan nenek moyang dulu yang lincah, badannya tidak tinggi atau tidak punya fisik itu, kalian tahu yang muka seribu itu kah? Ya, Ibu. Itu namanya faktor genetik. Ibu, bagaimana kalau begini? Ibu bapak dan mama tinggi tapi ada anak yang tidak tinggi. Itu bisa. Salah produksi. Seperti ini. Ada di kelas kak, bapaknya mamanya tinggi, tapi anaknya Ibu. oh itu kan Ada sangat kurang sih sekolah kanan. masalah produk Ibu. Isi tidak lengkap. Buat teman Iya sudah. Jadi kita mau bahan bersih. Oke. Nah, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, perubahan yang pertama ini perubahan apa? Fisik. Nah, tinggi badan bertambah seiringnya waktu. Nah, ketika kalian dari bayi terus SD, SMP, SMA sampai ke kuliah itu, kalian punya pertumbuhan fisik itu akan seiringnya waktu akan berubah dari pendek sampai tinggi. Nah, berat badan meningkat dan suara mulai berubah. Nah, waktu kecil kalian punya suara tidak sebesar begini toh? Iya, jadi kalian punya suara dulu itu kecil, bahkan kalian belum bisa bicara dulu pas masih bayi. Nah, jadi seiringnya waktu itu kalian punya suara itu akan berubah dan berat badan kalian juga akan berubah. Nah, yang ketiga itu tumbuh rambut di bagian tertentu dan pergantian gigi. Seperti yang sudah ibu bilang tadi, akan adanya pertumbuhan rambut. Jadi permisi ya, pertumbuhan rambutnya itu di tertentu itu seperti di kelamin gitu, area kelamin, terus ketek gitu. Terus pergantian bagian gigi. Nah, pada pas kalian kecil itu adanya gigi susu. Terus pas dewasa itu kalian akan merasakan di umur 17 tahun ke atas kalian merasakan adanya gigi gerahan tumpar di belakang. Itu namanya gigi bungsu adik-adik. Ya. Kenapa? Kali ngompong. Kali itu terlalu banyak makan permen jadinya dia ngompong. Kali cukup makan permen ya. Oke. Perubahan sedikit, lebih percaya diri dan mulai merasa malu. Nah, jadi pada saat kalian sudah remaja, kalian punya rasa malu itu sudah lebih besar ya. Jadi adanya malu untuk ketemu banyak orang, malu melihat lawan jenis, gitu. Terus emosi lebih mudah berubah dan menjadi lebih mandiri. Nah, kalian punya emosi itu kalau sudah dewasa itu naik turun. Beda dengan pas kecil itu. Nah, naik turunnya begini. Kadang kalian itu marahnya sampai mela-mela COP. Itu. Terus mulai memahami tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Saat kalian dewasa atau kalian sudah kuliah, itu sudah kerja, kalian punya tanggung jawab itu sudah sangat besar. Tanggung jawab untuk orang tua, terus kalau sudah berkeluarga tanggung jawab untuk anak, untuk istri. Terus pola hidup sehat. Nah, kalian itu harus makan makanan yang bergizi. Seperti makan ikan, makan daging, minum susu, makan apa lagi? Bukan makan itu kami minum. Ya Pak? Makan telur. Iya, makan telur itu juga menutrisi kita punya badan. Dan kenapa? Itu sangat bergizi sekali. Oke, sekarang tidur yang cukup dan rajin berolahraga. Adik
itu juga ya, kalian itu harus berolahraga setiap hari, meskipun 2 kali dalam seminggu, agar kalian punya tubuh itu tidak lemas. Jaga kebersihan tubuh dan tidak begadang. Nah, kalian itu harus menjaga kalian punya jaga diri, membersihkan hati dan pikiran. Maksudnya membersihkan apa yang kita tidak boleh kotor, harus bersih, wangi, parfum setiap hari, dan tidak begadang. Nah, tidur harus tepat waktu. Tidur itu minimal jam 10 lah. Ibu tidur jam 9. Oke. Nah, yang terakhir itu nah, sebelum kita ke yang terakhir kesimpulan, Ibu mau membagikan LKPD-nya dulu. Nah, di sini kalian perhatikan ini gambar ya. Maaf. Kesalahan teknis. Mohon maaf. Nah, di sini ada 2 kertas. Ibu akan membagikan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini sudah ada petunjuknya. Kalian amati gambar ini. Oke? Siap? Siap. Anak-anak sudah? Kelompok 1 Sudah, Ibu. Oke, sekarang kelompok 1 maju dulu. Oh ya, maju semua atau? Maju semua, sudah, Ibu. Maju semua sudah mesra.
pertama, amatilah gambar tahap pertumbuhan manusia dari bayi hingga lanjut usia. Jawabannya, perubahan fisik pada bayi merangkak berjalan, sedangkan balita berdiri dan anak-anak berjalan. Dewasa, perempuan menstruasi, tumbuh buah dada, pinggul membesar, sedangkan laki-lakinya tumbuh jakun, mimpi basah, tumbuh bulu pada bagian tertentu yang sensitif, benua, tumbuh uban, jalan bungkuk, mata buram, dan telinga kurang jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang meriah. Oke, kita silakan ke kelompok 2. Perubahan fisik yang terjadi mulai dari bayi, yaitu merangkak berdiri. Perubahan fisik pada balita sudah bisa berjalan dan tumbuh gigi. Perubahan fisik pada anak-anak mulai bisa berbicara dengan jelas. Pertumbuhan fisik pada remaja, yang pertama remaja balita, sudah ada perubahan dalam diri seperti menstruasi pada laki-laki, mimpi basah, dan tumbuh jakun. Perubahan fisik pada dewasa, pemikiran sudah luas. Perubahan fisik pada menua atau lanjut usia seperti rambut memutih atau tumbuh uban. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua sudah presentasi kok. Sekarang di sini Ibu akan bacakan kesimpulannya. Mengakhirnya mata pelajaran kita di sini, saya akan membacakan kesimpulan. Pertama itu, manusia tumbuh dari bayi hingga lanjut usia. Yang kedua itu, pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti nutrisi, aktivitas, dan genetik. Yang ketiga, adanya perubahan fisik dan psikis. Pola hidup sehat mendukung pertumbuhan optimal. Baik, adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut di minggu depan. Baik, kita tutup dengan doa. Saya minta teman Femos untuk memimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.